Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Pada peristiwa perjamuan malam terakhir yang kita rayakan kemarin, Yesus mengambil roti dan mengatakan, "Inilah tubuhku." Dan mengambil piala yang berisi air anggur dan berkata, "Inilah darahku." Dan hari ini kita melihat bahwa Yesus sungguh menyerahkan tubuhnya mati di salib. Yesus sungguh menumpahkan darahnya di kayu salib. Perayaan Jumat Agung adalah perayaan kematian Yesus di salib. Maka bagi umat Kristiani, salib adalah bagian yang tak terpisahkan dari iman kita. Yesus yang kita imani mati di kayu salib. Kita semua pasti masih ingat beberapa waktu yang lalu seorang ustadz, yaitu Ustadz Somad, mengatakan bahwa salib itu ada jinnya, ada setannya. Ia mengolok Yesus yang tersalib itu. Ia melihat bahwa dalam salib itu ada jin atau ada setan. Tapi kita melihat bahwa hinaan terhadap salib itu akan terus dialami. Bahkan dalam adegan penyaliban Yesus itu syarat dengan olok-olokan atau hinaan-hinaan orang terhadap Yesus yang disalibkan itu. Maka Yesus yang menderita dan wafat di salib itu membuat orang kadang bisa jadi takut untuk mengakui iman akan Kristus yang tersalib itu. Orang takut atau malu untuk mengakui Yesus yang tersalib itu. Maka sering bisa jadi muncul orang-orang atau muncul gereja-gereja yang tidak mau berbicara tentang salib itu, mau menghindari salib itu. Dan orientasi mereka mau beralih dari salib itu. Orientasi mereka itu mau menekankan tentang kemakmuran. Maka muncul orang-orang atau gereja-gereja yang sangat menekankan tentang teologi kemakmuran. Mereka berusaha sedapat mungkin untuk tidak berbicara tentang salib itu. Dan bagi mereka bisa jadi mereka takut terhadap salib itu. Tidak mau mengakui Yesus yang tersalib itu. Saudara-saudari, kita menyadari bahwa memang Yesus yang mati di salib itu adalah orang yang diolok-olok, disiksa, dihina, ditikam, dipaku. Ia mati tergantung di salib. Dan itu adalah sebuah kematian yang sangat mengerikan. Tetapi sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, salib yang dihina dan terkutuk itu justru merupakan cinta Tuhan yang tuntas, yang total kepada manusia. Maka derita Yesus di salib itu dimaksudkan untuk menebus manusia. Yesus menyerahkan nyawanya bagi manusia, terlebih bagi mereka yang percaya kepadanya, bagi para sahabatnya. Dia berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kita adalah sahabat-sahabatnya. Di salib Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang tuntas bagi kita sahabat-sahabatnya. Lewat salib kita melihat bahwa Tuhan itu hadir sebagai sahabat bagi kita yang beriman kepadanya.
Tetapi kehadiran Tuhan sebagai sahabat di salib itu bukanlah kehadiran yang indah, bukanlah kehadiran yang romantis. Di Kalvari atau di Golgota, persahabatan terjadi dalam kesunyian. Bagaikan hari ini di gereja itu sunyi. Kedinginan, kesepian. Tubuh Tuhan kehabisan darah. Terlalu lama menggantung di salib. 3 jam lamanya. Karena darah terus menguncur, suhu tubuh merosot tajam. Tuhan amat dekat dengan kematian dan ia memang menyongsong kematian itu. Ia sahabat sejati karena ia memberikan nyawanya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada dia yang telah menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Memberikan nyawa adalah tanda sekaligus realitas cinta yang tuntas, cinta yang total. Di Kalvari atau di Golgota, Tuhan adalah Dia yang meninggalkan ketuhanannya. Ia mengosongkan dirinya. Kosong artinya tidak ada lagi yang tersisa. Ia menceburkan diri ke dalam realitas kemanusiaan. Di Kalvari kita melihat bahwa Tuhan tidak memberikan hukum-hukum yang menekan kebebasan manusia, melainkan cinta yang tak terlukiskan kata. Di Kalvari, Tuhan dibunuh oleh kebencian dan kejahatan. Tetapi ia memeluk kematian dengan cinta sebagai harga terakhir penebusan. Kebencian dan kejahatan seakan-akan dilenyapkan oleh kematiannya. Dan yang ada tinggal persahabatan, tinggal kasih. Di Kalvari tangan Tuhan dipaku di papan kayu kasar. Rentangan tangannya seakan melukiskan keterbukaan tak batas kepada manusia yang dicintainya. Tidak ada yang dikecualikan, semua dirangkul dalam sebuah keindahan kesatuan yang tiada tara. Keindahannya tersembunyi oleh mata indera, tetapi mengeruak dalam mata hati dan pengalaman iman manusiawi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, COVID-19 atau coronavirus yang sedang kita alami adalah, boleh dikatakan adalah salib kita semua. Bagi mereka yang sedang sakit parah, mereka yang sedang menderita coronavirus bergulat antara hidup dan mati, mereka semua yang terkena imbas karena coronavirus ini, kesulitan ekonomi, tidak bisa membeli makanan. Bahkan ada umat yang berkata bahwa, Romo, kita bisa jadi bukan mati karena corona, tetapi mati karena kelaparan. Karena ekonomi yang lesuh, orang tidak bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan makanan. Saudara-saudari terkasih, menghadapi semuanya itu, hari ini marilah kita memandang Kristus yang tersalib. Dia adalah sahabat sejati kita. Dialah Tuhanmu yang mencintaimu. Dialah sang cinta yang tiada tertawa. Dialah sang cinta yang tidak mungkin tertawa ketika melihat anak-anaknya menderita. Dia mencintaimu. Dia dekat denganmu. Di salib, Yesus berkata, marilah kepadaku kalian semua yang sedang menderita ini. Meskipun jalan hidup kita saat ini terjal,
Meskipun kita harus berjalan dalam lorong-lorong terjal kehidupan ini yang dirundung kesepian, kesunyian, kedinginan, kesedihan, penderitaan, keputusasaan, ketakutan, dan lain semacamnya, ternyata menghadapi semuanya itu, Yesus berkata, janganlah kamu getar, janganlah kamu gentar, janganlah kamu takut, janganlah kamu putus asa. Aku adalah sahabatmu, aku mencintaimu, aku mengasihi engkau. Dia, sang sahabat, menanti kita di Kalvari, di Golgota, dan mengundang kita untuk datang kepada Dia yang tersalib. Dia adalah sahabatmu. Yesus, sang sahabat, di Kalvari mencintai kita sampai tuntas, mencintai kita sampai sehabis-habisnya. Terima kasih Yesus, sang sahabatku. Engkau telah mencintaiku, engkau telah mencintai umatmu, engkau mencintai semua orang sampai tuntas, dan akan terus mencintai mereka sampai akhir. Yesus, sang sahabatku, di Kalvari hidupku, aku mau menjadi sahabatmu yang sejati. Terima kasih Yesus, Tuhanku, karena pengorbananmu di kayu salib. Lewat bilur-bilur darahmu yang tertumpah di salib, engkau mengasihi kami. Cintamu tuntas, cintamu total bagi kami. Terima kasih Yesus atas kasih dan pengorbananmu terhadap kami. Kami senantiasa mau membangun komitmen untuk datang kepadamu di bawah kaki salibmu. Kami mau memasrahkan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami. Kami mohon dalam perayaan Jumat Agung ini, semoga pandemi COVID-19 ini boleh cepat sirna, boleh berlalu dari dunia ini. Dengan demikian kami kembali menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Kami yakin Engkau akan terus mengasihi, Engkau mencintai kami dalam situasi-situasi sulit kehidupan kami ini. Saudara-saudara terkasih, marilah kita memandang Kristus yang tersalib, memandang Dia yang mengasihi dan mencintai kita sampai tuntas. Kristus senantiasa mengasihi kita sampai sehabis-habisnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Sang Cinta, terima kasih sahabat kami. Amin.